Dari beberapa gambar yang saya buat itu biasanya saya diskusi sama istri saya, ini yang cocok buat apa ya? Misalnya saya bikin gambar A, apakah gambar ini cocok ditaruh di ransel backpack atau tote backpack, atau mungkin juga gambar A ini dengan warna sedemikian rupa dan bentuk komposisi dan lain sebagainya itu bisa masuk ke produk tote backpack. Artinya setiap gambar belum tentu juga bisa masuk ke dalam setiap desain yang diciptain yang ada gitu. Jadi itu sebenarnya juga proses yang berbeda, karena menurut saya komposisi warna dan lain sebagainya itu, bentuk besaran gambarnya itu sangat berpengaruh dengan bidang yang ada di produknya. Itu diskusi sama istri saya. Yang menarik kan sebenarnya saya matanya laki-laki nih, istri saya perempuan. Itu dua hal yang berbeda dengan cara pandang bagaimana membuat produk sedemikian rupa, meskipun produk saya adalah produk unisex. Dia bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Tapi tetap tarik-tarikan itu terjadi di sebuah hasil dari produk itu. Begitu saya menemukan gambar yang menurut saya oke, dan saya juga udah diskusikan sama istri saya. Kemudian saya aplikasikan ke teknis, saya hitung berapa dimensi yang saya perlukan untuk mensablon, screen printing di media kanvasnya. Kemudian pola-pola mana yang bagian mana yang perlu disablon, dikasih warna dan lain sebagainya. Nah itu saya ukur, saya pasin dengan screen printing. Dari situ sebelumnya saya udah memilih warna. Saya memilih warna di komputer untuk berdiskusi sama istri saya memberikan beberapa alternatif, kemudian istri saya berdiskusi soal itu, warna-warna yang cocok. Begitu masuk ke teknis, kadang-kadang berubah. Karena warna di komputer itu sangat berbeda dengan warna tinta di screen printing. Nah di situ lagi ada perubahan-perubahan yang menurut saya ada proses bagaimana saya harus menentukan warna. Hal yang terpenting dari kami juga adalah ketika pembeli menerima tas kami ingin bahwa dia senang, happy dengan apa yang produk kita miliki. Jadi ketika memang itu kurang cocok atau tidak sesuai, misalnya, oh ternyata kebesaran ya, oh ternyata warnanya terlalu redup ya, atau warnanya terlalu terang, saya selalu bilang feel free untuk kembalikan tas tersebut. Kami ingin memastikan bahwa pembeli senang ketika mereka menerima barang kami. Pemasaran produk kami dari awal sampai sekarang memang lebih dititik beratkan pada penjualan di platform online. Artinya di awal mula dari sosial media, mulai Facebook, kemudian Instagram, kemudian mulai membuat e-commerce sendiri, website sendiri, dan memasarkan produk kami di beberapa marketplace di Indonesia. Dari hasil kerja keras kami, kemudian pada tahun 2018 dan 2019, kami lolos dalam proses kurasi yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, untuk ikut dalam ajang pameran dagang internasional produk-produk handmade di New York, Amerika Serikat. Dari situ kami mendapatkan beberapa buyer. Produk kami sekarang sudah mulai dipasarkan di beberapa butik-butik di Amerika Serikat, di beberapa negara bagian seperti Florida, Hawaii, dan Maryland. Membangun bisnis atau usaha itu menurut saya itu berdasarkan apa yang kita sukai. Kemudian kita juga harus melihat apa sumber daya yang ada di sekitar kita. Sumber daya di antara kita itu bisa nggak kita memanfaatkan atau bekerja sama dengan orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga misalnya. Membagi bagian untuk saling belajar, untuk tumbuh bersama dalam satu bentuk yang kita cita-citain bersama gitu. Saya harus cari selain
keluarga, itu orang lain tentunya yang bisa membantu. Seperti dulu ada kawan yang membantu untuk membangun sama-sama infrastruktur di sini. Kemudian juga saya menemukan bertemu sama partner yang bisa membantu saya menjahit, meskipun istri saya bisa menjahit. Saya ketemu sama tukang jahit saya itu dari tukang jahit keliling yang biasa ke kampung-kampung satu sama lain. Saya ajak ngobrol dia, saya ajak coba men-challenge, baik men-challenge diri saya untuk memberi pengetahuan dia atau mengajak dia untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari cuma sekedar pekerjaan yang kemarin. Itu butuh waktu, butuh sesuatu yang harus dibangun saling percaya. Itu nggak sebentar sebenarnya, itu butuh kesabaran. Baik saya yang sabar atau mungkin partner saya yang membantu bisnis ini. Halo, saya Muhammad Putra Soleh. Saya bergabung di Sakai Bag sekitar 3 tahun yang lalu, 2018. Di sini saya bisa mengekspresikan kreativitas saya dalam mengembangkan konten-konten dari Sakai Bag. Sakai Bags berusaha berkontribusi untuk memberikan nilai yang lebih untuk lingkungan kita. Orang-orang yang berkontribusi dalam terbangunnya Sakai Bags ini, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya, kita memberikan kesempatan ke dia untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, menyesuaikan dengan passionnya dia. Kebetulan dia memang juga suka menggambar. Kita berdua berusaha mengarahkan dia untuk masuk di jurusan animasi. Dan sekarang sudah di tingkat akhir. Buat kami, sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh anggota tim kami memberikan nilai yang sangat menentukan untuk kemajuan dari terbentuknya brand ini. Awalnya saya pikir saya hanya bekerja di Sakai Bag. Saya senang berada di Sakai Bag karena bisa berkontribusi dalam membuat konten-konten animasi, konten sosial media, dan lain-lain. Jadi saya di sini diberi kesempatan untuk kuliah di bidang yang saya sukai, yaitu animasi. Saya ingin menggunakan ilmu yang saya dapatkan dari kampus untuk berkontribusi lebih lagi dalam mengembangkan Sakai Bag. Menurut saya peluang untuk lokal brand untuk berkembang besar baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu cukup menjanjikan. Kenapa? Karena memang peran dari teknologi komunikasi. Artinya digital marketing itu memang sangat menentukan bagaimana suatu produk, suatu brand untuk dapat berkembang lebih maju. Dan memang terbukti dari beberapa brand yang ada, lokal brand yang ada, memang kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Bahkan saya beberapa kali dihubungi oleh crafter-crafter di Asia Tenggara ya, baik itu Malaysia atau Singapura, untuk kemudian ingin mengetahui lebih banyak tentang Sakai Bags. Mereka juga ingin memanfaatkan pasar kita. Pasar kita itu gila, menurut saya ya. Ketika kita selalu berpikir bahwa suatu brand dinyatakan besar ketika sudah melakukan penetrasi pasar ke luar negeri. Menurut saya itu kebalikan. Karena pasar kita itu cukup konsumtif dan cukup besar dengan sekarang 220 juta penduduk ya. Artinya sebagian besar itu adalah usia produktif dan memiliki buying power yang cukup besar. Artinya pergerakan ekonomi di dalam negeri itu pun sudah cukup baik untuk mendukung usaha-usaha kecil seperti kami ini untuk menjadi besar.